Coy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagur Jalan Guru, sebuah channel yang membahas lika-liku perjalanan seorang guru. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini gue mau ngebahas sebuah pengalaman yang sangat menarik. Itu bukan pengalaman gue, tapi pengalaman temen gue. Bagi kalian yang belum tahu dia ini siapa, silahkan tonton di video sebelumnya. Betul ya? Sebelumnya, gue mau ngucapin buat teman-teman semuanya yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan gue juga mengucapkan semangat, semoga tetap selamat dan semoga tetap diberikan kesehatan di saat maraknya COVID-19 atau virus corona ini. Teman-teman masih harus tetap bekerja di luar. Oke, kita langsung saja ke pembicaraan. Ke inti pembicaraan. Jangan. Pembukaan dulu. Pembukaan dulu dong. Panasin dulu kalau mau. Segala sesuatu itu harus dibuka dulu. Iya jelas. Kalau nggak dibuka susah. Iya. Kalau nggak dibuka susah. Betul. Buka dulu makanya. Oh, buka dulu. Oke. Tapi jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Skip dulu. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya ngobrol-ngobrol sedikit dan gua berinisiatif untuk merekam pembicaraan kita. Menurut gua sih mudah-mudahan menarik ya. Jadi buat teman-teman nanti di saat pembicaraan kalau emang gak menarik di skip aja lah ya. Sayang kuota kalian sayang. Iya. Oke, perkenalan diri dulu ya. Oh iya, perkenalan diri. Sekilas saja, sekilas ya. udah perkenalan. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Yuswaldi. Ya, gue lahir di Bogor 5 Mei 1997 ya. Oke, masih muda ya? Alhamdulillah. Tapi jenggotnya udah banyak. Genetik ini genetik. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum tahu, tukang roti. Oke, makasih tukang roti. Di video sebelumnya belum dibahas ya. Jadi Fernanda ini adalah seseorang yang mempelajari salah satu ilmu bela diri, namanya Kateda. Kateda Indonesia Kindo. Oke, boleh lu jelasin gak sih secara singkat Kateda itu apa sih? Gua kan awam nih, mudah-mudahan juga dari teman-teman, mungkin dari sebagian penonton gua ada yang menguasai ilmu Kateda atau mungkin emang udah ikut Kateda, atau mungkin setelah menonton video ini mereka tertarik untuk mengikuti gitu. Oke, jadi Kateda itu adalah ilmu bela diri yang dikombinasikan dengan pernafasan. Jadi tujuannya itu supaya mengolah fisik, terus bukan batin, lebih ke dalam diri kita, sama mengolah pikiran, konsentrasi, itu yang paling penting. Berfokus terhadap pernapasan ya. Jadi bela diri ada, tapi fokus terhadap pernapasan. Jadi Kateda itu menjadikan orang-orang Kateda itu berjiwa kuat, sehat, dan tetap damai. Damai dari dirinya sendiri maupun damai dengan lingkungan sekitarnya. Oke, jadi lu berapa tahun lu mempelajari ilmu bela diri itu? Gue belajar waktu SMA kelas 1 tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Sekarang 2020 udah mau 8 tahun. Udah tepuk tangan dong, Dek. Kita ada penonton satu orang. Nonton tadi undang. Luar biasa. Jadi lu udah 8 tahun menggeluti Kateda itu. Apa motivasi lu? Kenapa sih lu bisa ikut Kateda? Kenapa sih lu bisa tertarik ke Kateda gitu? Jadi gini, waktu gua masuk SMA, itu gua melihat beberapa eskul tampil. Nah, salah satunya Kateda itu. Gua ngelihat kok ini bela diri beda banget gitu kan. Kalau silat itu gerakan, taekwondo kaki, karate pukulan pendek. Loh ini kok bela diri ini kok malah dipukul-pukulin, dibata, ditendang. Tapi yang gue bingung, kok orangnya bisa senyum gitu, udah ditendang kenceng-kenceng dia masih senyum gitu. Jadi orangnya kuat gitu. Ya kalau dibilang kuat, tapi lebih tepatnya sehat. Oh, lebih tepat. Kalau orang mengaku kuat dia sombong. Kalau orang bilang sehat, jangan bilang sehat gitu ya. Oke. Jadi lu tertarik ikut Kateda karena pertama kali lihat pertunjukan Kateda saat lu masuk SMA. Ya, excited banget gue. Oh, luar biasa ya. Hanya karena itu atau ada hal lain? Kalau boleh jujur, karena gua adalah salah satu korban bullying. Oh, oke, bentar. Menarik nih, ini yang menarik nih. Jadi lu itu korban bullying. Korban bullying. Udah berapa lama lu dibully? Udah berapa lama lu dibully?
Dari kecil gue udah dibully. Dari kecil Dari sejak kecil. lu lahir. Enggak juga dong, kayak hina banget gue dari gue brojol langsung dihina-hina. Jadi dari ya kira-kira umur berapa tahun gitu kalau enggak lu lagi sekolah kelas berapa? Semenjak gue masuk SD, itu gue langsung dapet panggilan yang kurang enak ya. Panggilan bullying, dan itu masih inget banget panggilannya itu. Jadi waktu SD itu panggilan gue itu adalah jenong. Karena waktu SD itu gue jenong banget. Itu pas SD. Pas SD. Tapi sekarang lu gak jenong ya? Iya, alhamdulillah. karena ini gue dulu jenong banget waktu SD. Biasanya harusnya lu bangga dong, karena gini biasanya kalau dulu nih kayak orang tua gua sering bilang gini, yang kepalanya jenong itu biasanya pinter katanya. Berarti lu harus bangga dong, artinya teman-teman lu mengakui bahwa lu pinter gitu. Ini disamakan dengan konteks hewan. Jadi gue disamain sama ikan lohan. Pagi anak lohan. kecil kan sakit hati banget tuh. Jadi lu pendendam ya? Dulu sih pendendam. Sekarang insya Allah pelan-pelan harus ini. Karena sebetulnya gini tanpa bully juga gak asik kayaknya ya. Gak asik juga sih sebenarnya. Jadi bingung juga pengen dibully apa enggak. Cuman ya mungkin kalau zamanan kita sih dulu kayaknya bulinya tuh emang parah gitu. Parah banget, nggak kayak sekarang mungkin. Kalau gua ingat masa lalu tuh gimana ya, kok orang tega banget gitu ngata-ngatainnya gitu. Jadi dari SD lu dibully dengan lu menerima bullying itu dengan panggilan. Pernah ada kayak kontak fisik gitu? Oh, fisik pun. Jadi gue pernah beberapa kali tuh gue dihina, bilang jenong lohan, terus gue dipukul balik. Oh, jadi dikeroyok gak? Waktu itu 3 orang. Biasanya kan gitu kalau misalkan ada yang ngebully nih, terus biasanya yang tim pembuli itu biasanya dia punya geng ya? Ada gengnya. Nah, geng-gengan. Nah, dia tuh membuli orang yang sekiranya kelihatan pendiam, terus dibully sama geng-gengannya itu. Ya. Terus kalau misalkan kita ngelawan, maka dia akan melawan balik dengan membawa pasukannya dia. Bener. Nah, itu buat kalian. Dan sedihnya sudah dibully ya, udah ada gengnya, yang lain yang nggak ikut tuh bukannya nolong malah ngetawain. Itu sedih banget. Malah diketawain. Sakit ya emang ya? Sakit banget. Gue juga dulu sama sebenarnya pas zaman SD. Cuman kalau gue bukan full dibully gitu. Kadang gue bisa ngebalikin ya, kadang gue terima dibully gitu. Karena apalagi sama kakak kelas sih dulu. Sering banget senioritas. Oke, jadi kita SD 2024, lu kena bully, next ke SMP. SMP masih kena bully juga? Masih juga. Jadi ada teman gue di SMP itu, sebutin nama. Sebutin aja. Mudah-mudahan dia nonton ya dan tobat. Jadi teman gue namanya Fajar Supriman. Gue masuk kelas 7, kebetulan 74 kelasnya, sekelas sama dia. Nah, dia mulai panggilan ke gue dengan nama Ucup. Apa filosofi Ucup tuh apa gitu? Gak ada filosofinya. Jadi dia manggil Ucup karena dia punya temen waktu SD, mukanya mirip sama gue. Gue tuh dulu botak hitam waktu SMP, kurus. Jangankan pas SMP ya, dia pas SMA aja gitu. Udah botak, pendek, hitam gitu. Jangan dibuka dong. Botak, pendek. Lu malah buka aib. Jadi lu SMP juga dibully juga. Ya, pas zamanan SMP itu separah pas di SD gak? Kalau di SMP enggak terlalu parah. Karena SMP mungkin kan jiwanya mulai sedikit dewasa. Jadi kadang ada yang memang ngebully tetap, cuma ada teman kita yang berani ngebela. Lu jangan ngehina temen gue dong gitu. Jadi mulai ada temen yang ngeprotek gue juga gitu. Tapi rasa dendam lu masih ada? Jelas dong, wajar lah dari SD dibully. Kayaknya sekarang juga ini masih dendam. Banget, tapi gue perlahan gue pengen belajar ikhlas ya gue. Karena kan gitu. Pada dasarnya lu yang dulunya belum tahu apa-apa tentang bela diri, setelah diajarkan bela diri, karena kan di bela diri mungkin diajarkan juga ya. Iya, di bela diri itu benar-benar diajarkan supaya kita bisa kontrol diri. Setelah SMP dibully, kemudian lu masuk ke SMA. Nah, di SMA itu lu dibully juga atau enggak? Masih SMA tuh. Berarti kasihan banget ya. Gue nggak ngerti deh gue dibully terus. Hanya satu orang atau gimana? Kebetulan yang ngebully itu awalnya 1 orang, terus berantai. Ya kayak virus aja. Ya kayak virus. Ya menyebar. Itu pas gitu kelas ya. berapa sih? Kelas 1 awal 1. masuk. Karena kelas 2 kan nggak terlalu ya? Kan gue udah latihan. Oh, iya. Alhamdulillah jadi. Oh ini terlalu mengaclok-ngaclok nih ceritanya. Iya, Kelas iya. 1 lu dibully sama segerombolan kampret-kampret. Ya kampret-kampret. Kan cebong-cebong. Udah bukan musim sih ya? Udah nggak musim, itu nggak musim. Terus? Nah,
kesalahan gue juga sih. Jadi awal masuk SMA itu kan kita ikut MOS itu ya. Jadi senior itu bilang pas awal masuk itu cukur yang samping setengah senti, atas 1 senti. Iya. Nah, gue ikutin aja dong, ikutin apa senior. Pas gue sampai di sekolah gue tanya, kok rambut lu gondrong? Allah, formalitas doang. Gue di situ kepala botak kan, dah gue hitam kurus, botaknya bener-bener botak. Iya. Awal mulai gitu, ya. Terlalu ikutin aturan senior yang gitu, padahal cuma ini doang. Kalau waktu itu gue gak dibotak loh. Nah itu kan bener kan guys, bener kan? Gue terlalu ini. Gue waktu itu gak dibotak loh. Ya. Ya emang, tapi baik sih. Baik pada dasarnya lu baik gitu. Ya. Kembali lagi nih, jadi motivasi dia mengikuti, salah satu motivasi dia mengikuti ilmu bela diri itu adalah dia korban bullying. Korban bullying. Nah, karena banyak ini Fer, di luar sana itu ada loh korban bullying yang sampai bunuh diri gitu. Iya, betul. Contoh nih misalkan, sekarang kan yang lagi ini kayak body shaming gitu. Body shaming. Kayak ke lu juga kan body shaming kan. Waktu SD sebetulnya, itu gitu. semua body shaming gue. Kayak yang disebut hitam Jenong, gitu, lohan. lohan kayak gitu-gitu, dan entah kenapa ya itu sampai sekarang kayaknya masih ada aja gitu guys. Iya, nggak ngerti gue juga anak-anaknya. Padahal udah ada undang-undang body shaming ya, Iya. tapi tetap masih gitu. Cuman ya masalahnya itu kalau nggak ada bully, karena gini biasanya kalau kita main bareng-barengan gitu, kayak kita misalkan bukan geng sih, cuman kan kita ada punya teman dekat Iya, gitu dan teman sebagainya. Itu kalau misalkan main itu punya porsi masing-masing biasanya. Iya. Ada pembuli, ada yang Dibully. ada penyuruh, ada yang suka suruh. Iya. Nah itu. Dan kayaknya itu udah absolut banget. Absolut banget. Kayak udah nilai mutlak kayak ada yang begitu nilai mutlak ya. Cuman buat teman-teman semua yang masih senang ngebully, bercanda mungkin boleh ya? Boleh. Bercanda boleh, karena kita negara demokratis juga. Bebas. Gitu. Cuman kalau udah masuk bullying, tolonglah gitu. Iya. Dalam artian gini, kalau emang niat lu bercanda, jangan terlalu berlebihan. Iya, berlebihan itu yang nggak bagus gitu. Bagus, mending kalau kayak Fernanda semuanya, jadi begitu kena korban bully langsung, pokoknya gua harus bisa belajar bela diri. Ya, gitu. jadi muncul tekad biar tekad. nggak dibully lagi. Biar gak dibully. Tapi tujuan lu biar supaya gak dibully doang kan, bukan berarti ketika gue bisa belajar bela diri gue mau pukulin dia satu-satu, nggak gitu kan? Atau emang kayak gitu? Awalnya begitu memang. Awalnya begitu. Jadi gue latihan bener-bener keras itu awal-awal sabuk dasar itu. Pengen gue hajar tuh yang ngebully itu. Awalnya. Dan tapi lama-kelamaan ya ikut tingkat naik. Mungkin di situ ya gue makin down, maksudnya nggak seganas itu, nggak seganas awal. Gue makin mawas diri, gitu. Bela diri tuh begitu. Tapi emang bagus ya. Emang segala sesuatu itu harus ada motivasinya. Betul, motivasi banget. Betul. Kayak gue jadi guru, gue ada motivasinya. Motivasinya ya disuruh orang tua. Motivasi apaan itu? Sekarang lu itu di sabuk apa sih? Sekarang gue di sabuk hitam, lebih tepatnya sabuk hitam pelatih 2. Seseorang yang dulunya korban bullying, gue bisa katakan lu korban bullying ya. Iya. Tapi dengan motivasi yang positif Dan akhirnya sekarang lu bisa menunjukkan bahwa lu itu gak pantas buat dibully gitu. ya seperti itulah. Oke, dan sekarang lu punya siswa juga? Alhamdulillah Punya siswa juga. Siswa. Luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, dari video singkat ini, dari pembicaraan singkat antara gue dengan Fernanda, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan gue pesan buat kalian semua pelaku pembuli, tolong stop bullying dari sekarang juga. Stop. Mending kalau orangnya seperti Fernanda. Coba kalau misalkan orang yang lu bully itu bisa sampai melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan diri dia sendiri. Kalau lu ingin bercanda, tolong bercanda lu jangan sampai kelewatan. Betul ya? Betul sekali, harus tahu kontrol. Yang jelas stop bullying. Sekali lagi stop bullying. Jangan sampai kalian terus-terusan membuli. Membuli itu asik bagi pembuli tapi sangat menderita untuk yang dibully. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan gak bosan-bosannya buat kalian. Buat selalu mengingatkan buat kalian yang memang suka dengan channel ini dan suka dengan konten-kontennya, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Kemudian kalau ngerasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian, mau di Facebook atau di Instagram atau di apapun itu. Jadi buat kalian yang mau lebih tahu seperti apa itu Kateda, silahkan dicek aja di Instagramnya. Instagram. Dan jangan lupa follow Instagramnya. Ya, follow Instagram. Nama Instagramnya apa?
@Kateda Indonesia Kindo Official. @Kateda Indonesia Kindo Official digabung semua. Ya, digabung semua. Oke, thank you Fernanda. Yo, thank you, Senang bro. bertemu dengan Anda. Kita bertemu sih, nggak berteman. Oh iya, senang berteman dengan Anda. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tetap menginspirasi. Amin. Dan mudah-mudahan dengan sabuk lu yang sekarang lu bisa naikin lagi tingkatan. Amin. Amin. Dan gua harap motivasi lu karena lu dibully itu tidak menjadikan diri lu menjadi lebih sombong atau memang lu ingin membalas dendam. Ya. Oke. Mudah-mudahan lu bisa mengaplikasikannya dengan baik dan membawa ilmunya dengan baik. Amin. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.